Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lydia Fitrika dengan nomor induk mahasiswa 2108098. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi mengenai pendekatan esensialisme dalam pendidikan. Di mana di sini saya akan membahas mengenai hakikat pandangan esensialisme. Di mana esensialisme ini muncul pada tahun 1930 dengan beberapa orang tokohnya seperti William Schwalbe, Thomas Briggs, Friedrich Bries, dan Isaac Elkander. Pada tahun 1938, mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essentialist Community for the Advancement of American Education. Pandangan filsafat pendidikan esensialisme ini ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia itu kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama itu telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Kebudayaan lama ini ada semenjak peradaban umat manusia terdahulu, terutama semenjak zaman Renaissance mulai tumbuh dan berkembang dengan megahnya. Kebudayaan lama ini melakukan usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesenian pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Nah, esensialisme ini merupakan gerakan pendidikan yang bertumpu pada mazhab filsafat idealisme dan realisme. Selanjutnya di sini kita akan membahas tujuan umum aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini salah satu tujuan dari aliran esensialisme ini adalah membentuk pribadi bahagia dari dunia dan akhirat. Sisi pendidikannya mencakup seperti ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan. Dan di dalam sejarah perkembangannya, kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum seperti pola idealisme, realisme, dan sebagainya. Sehingga peran sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan bisa berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang terhimpun dan telah bertahan sepanjang waktu. Keterampilan, sikap, dan nilai yang tepat membentuk unsur-unsur dan inti atau esensial dari sebuah pendidikan. Pendidikan ini juga bertujuan. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Pandangan esensialisme ini dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan Islam yang menyatakan menerima ilmu dari manapun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh aliran esensialisme. Para pemikir besar atau tokoh yang telah dianggap sebagai botak dasar asas-asas filsafat atau paham aliran esensialisme, yaitu terutama yang hidup pada zaman klasik seperti Plato, Aristoteles, dan Demokritos. Nah, Plato ini sudah dianggap sebagai bapak objektif idealisme yang juga sebagai botak dasar teori modern dalam esensialisme. Sedangkan Aristoteles dan Demokritos itu keduanya dianggap sebagai bapak objektif realisme. Kedua ide tersebut yang menjadi latar belakang tesis esensialisme. Desiderius ini adalah humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15 dan pada permulaan abad ke-16. Ia adalah tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Ia berusaha agar kurikulum di sekolah itu bersifat humanistis dan bersifat internasional, sehingga dapat diikuti oleh kaum tengahan dan aristokrat. Nah, tokoh kedua yaitu Johann Amos Comenius, yaitu tokoh Renaissance yang pertama berusaha mensistematiskan proses pengajaran. Dia memiliki pandangan yang realis, yang dogmatis
Dan karena dunia ini dinamis dan bertujuan, maka tugas kewajiban pendidikan adalah untuk membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu John Locke. John Locke ini adalah tokoh dari Inggris dan populer sebagai pemikir dunia. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Dan tokoh keempat yaitu John Hendrik Pestalozzi. Ia mempunyai kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan yang sewajarnya. Selain itu ia percaya kepada hal-hal yang transendental dan manusia mempunyai hubungan transendental langsung dengan Tuhan. Dan tokoh selanjutnya itu John Friedrich Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Ia adalah seorang tokoh transendental pula yang corak pandangnya bersifat komis sintesis, dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam. Oleh karena itu, ia tunduk dan mengikuti ketentuan hukum alam. Terhadap pendidikan, ia memandang anak-anak tersebut sebagai makhluk yang bersifat kreatif, dan tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kecerdasan diri sendiri yang murni sesuai dengan fitrah kejadiannya. Yang tokoh terakhir yaitu William T. Harris. Ia adalah pengikut Hegel, berusaha menerapkan idealisme objektif pada pendidikan umum. Dia berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti, berdasarkan kesatuan spiritual. Dapat disimpulkan bahwa esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan berakar dari nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu yang bersifat menuntun dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman, dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaan. Ada beberapa tokoh aliran esensialisme, yaitu Plato, Aristoteles, Demokritos, John Amos Comenius, John Friedrich Hebert, dan William T. Harris. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan esensialisme dalam pendidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.